Sebelum masuk cerita ke Forever Evil ke-5, ada 3 komik di serial Justice League volume kedua yang akan kita jelajahi terlebih dahulu. Ketiga komik tersebut dimulai dari bagian yang ke-26 sampai ke bagian 28. Ya, berarti 3 hari ke depan kalian akan dihadirkan cerita Justice League volume kedua ini. Dalam event Forever Evil ini, di mana 2 serial Justice League sebelumnya telah menceritakan asal-usul Ultraman dan Owlman. Dan kali ini kita akan membahas cerita origin The Grid, yaitu sisi bengkoknya dari Cyborg yang berasal dari bumi ketiga. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Cerita Justice League volume kedua isu masalah yang ke-26 ini telah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 2013 dengan judul Forever Numb. Ya, komik ini berjumlah 25 halaman. Jadi langsung sajalah kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di halaman pembuka ini diceritakan dalam narasi yang disampaikan oleh The Grid. Dia menceritakan tentang bagaimana keberadaan sosok manusia yang bernama Victor Stone yang nantinya akan menjadi Cyborg. Hanya saja keajaiban yang dialami oleh Cyborg tidak menambah salah satu keajaiban yang terjadi di dunia. Walaupun pada kenyataannya kejadian yang menimpa Victor Stone itu sudah 70% tubuhnya menjadi hancur dalam ledakan Mother Box. Dan bersyukurlah kepada ayahnya yang bernama Silas Stone yang telah membuat sejarah. Dia telah menyelamatkan hidup anaknya itu dengan menjadikan tubuh baru berkat teknologi yang super. Tubuh itu saat ini kenyataannya sekarang sudah menjadi milik The Grid. Ya, inilah The Grid. Dia memperkenalkan dalam narasinya di lembaran halaman ini, di mana dia menceritakan bahwa sudah selama bertahun-tahun dia hanya menjadi anomali dalam sistem komputerisasi Victor Stone, yang perlahan-lahan dia dapat mengumpulkan semua data yang ada di dalamnya. Dia yakin bahwa kemampuan si Cyborg untuk merasakan emosi adalah satu-satunya penghalang untuk merasakan emosi itu sendiri. Dan ketika para anggota Crime Syndicate menyerang ke bumi ini, dia mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan Cyborg dari tubuhnya. Ya, cerita itu bisa kalian lihat di Justice League isu ke-23. Cek ya playlistnya di channel ini. Kemudian setelah 3 hari sejak paskanya Crime Syndicate itu hadir ke muka bumi ini, dan sejak saat itu jugalah dia telah menyusup ke setiap jaringan sistem komputer yang ada di seluruh belahan bumi. Dengan begitu dia dapat mengetahui segala informasi tentang semua orang. Tapi hanya saja dia masih menantikan sesuatu yang akan terjadi. Sebenarnya sangat mudah bagi dirinya untuk menghancurkan bumi ini. Hanya saja para Crime Syndicate juga ingin menaklukkannya. Maka dengan begitulah yang membuatnya juga ikut turut bergabung dengan tim Crime Syndicate agar dia bisa bersama-sama untuk menaklukkan bumi ini. Saat ini dia berada di markas Crime Syndicate. Tepat di hadapannya sedang memonitoring semua anggota Crime Syndicate. Terlihat Ultraman yang sedang berada di Utah, Superwoman yang sedang berada di Nevada, Owlman sedang sibuk berada di Atlanta, sedangkan si Power Ring sedang berada di kota Gotham. Ya, kemudian ada si Deathstorm yang berada di lab markas untuk membuat batu Kryptonite. Ya, mereka semua terlihat tengah sibuk untuk menguasai dunia ini. Tiba-tiba si Alfred Pennyworth dari dunia ketiga
menghampirinya yang baru saja meninggalkan sebuah ruangan tawanan si Nightwing dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Owlman sendiri yang diizinkan untuk melihat tawanannya itu. Sebenarnya The Grid tidaklah tertarik kepada Nightwing, ya seorang tawanan yang berasal dari dunia ini. Namun yang membuatnya tertarik adalah pada sosok tawanan yang satunya lagi yang berasal dari dunia mereka sendiri, yaitu berasal dari bumi ketiga. Ya, tahanan ini masih saja ditutupi wajahnya dengan kain. Sampai sekarang kita belum tahu nih siapa di balik kain yang menutupi wajah tahanan itu. Mereka berdua melihat tahanan itu bangkit dari pingsannya yang sebelumnya telah disuntik bius. Dengan begitu, ini merupakan tugas si Alfred alias si outsider itu untuk memberikannya suntik lagi. Segera setelah Alfred keluar dari ruangan komputer itu, tinggallah si The Grid yang lagi dengan kesendiriannya. The Grid kemudian diam-diam mengambil kesempatan untuk mengunduh informasi tentang semua anggota crime syndicate dari perangkat komunikasinya yang ada di depan The Grid. Akhirnya dia berhasil mendownload beberapa file Ultraman dan Owlman dengan agak berwaspada dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cerita asal usulnya Power Ring. Ya, tentu saja kita saat ini berada di planet bumi yang ketiga. Di halaman ini diceritakanlah pada saat 5 tahun yang lalu di sebuah kota yang bernama Coast City, bukan Kosari. Oke, di sini seorang yang bernama Harold Jordan, dia bukanlah seorang pilot dari angkatan udara militer Amerika yang seperti kita ketahui di bumi utama ya. Dia di sini hanyalah seorang petugas kebersihan cleaning service. Ya, di sini dia sedang mengintip bosnya yang bernama Carol Ferris, seorang kepala Ferris Aircraft, yaitu salah satu perusahaan penerbangan terkemuka di dunia yang mengkhususkan diri dalam konsep penerbangan tingkat lanjut yang juga mempekerjakan ratusan orang yang berada di Coast City. Saking asiknya dia mengintip bosnya yang cantik itu, ternyata dia kepergok pula oleh ayahnya si Carol sendiri, dan akhirnya dia ditugaskan untuk mencuci pesawat. Setiba di lokasi pencucian pesawat, sayang sekali, ternyata bapaknya si Carol ini menemukan buku catatan yang ada di tangan Harold Jordan. Dia pun menyadari bahwa Harold telah membuat catatan untuk menjual rahasia Ferris Aircraft kepada pesaing mereka. Dengan agak kesal, dia pun menjatuhkan Harold Jordan ke lantai. Si tukang kebersihan ini pun memohon untuk melepaskannya tanpa keadaan yang terluka. Tiba-tiba saja si Harold Jordan mendengar suara yang menunjukkan bahwa dia telah dipilih karena keinginannya yang lemah untuk memakai cincin Voltrum. Untuk mendapatkan kekuatannya, dia harus mengambilnya dari pemakai sebelumnya. Sebenarnya si Abin Sur sangat ingin sekali menyingkirkan cincin itu, dan Abin Sur pun ternyata sudah hampir sekarat. Namun begitu Harold Jordan mengenakan cincin itu, dia menyadari bahwa itu adalah kutukan. Bagaimanapun juga, cincin itu akan memberikan apa yang diinginkannya. Namun sebaliknya, cincin itu juga berhak meminta Hal Jordan untuk melakukan apa yang dimintanya. Dengan kata lain, di saat dia akan memiliki kekuatan, cincin itu akan mengambil semua yang dia miliki darinya. Kemudian cincin itu menuntutnya untuk diisi dan membuka portal ke dimensi yang lain, di mana ternyata makhluk mengerikan telah menunggunya. Dan sejak saat itulah Power Ring telah terlahir di dunia mereka. Namun bagi The Grid, kisah Power Ring tidaklah menarik bagi dirinya dan juga tidak menginspirasi ataupun bersimpati. Bahkan dalam kegembiraan yang sadis dalam dirinya, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali dari apa yang dia lihat di cerita Power Ring. Ya, ternyata ini adalah file rahasia yang baru di-download oleh The Grid barusan ini.
dan kita pun telah dihantarkan kepada kisah asal-usulnya Power Ring. Karena cerita Power Ring tidak begitu menarik bagi dirinya, lalu dia pun melanjutkan ke cerita anggota crime syndicate yang lainnya. Ya, di halaman selanjutnya ini kita berada di Central City-nya bumi ketiga. Diceritakanlah pada saat 5 tahun yang lalu nih, dua orang petugas yang bernama Mick Rory dan Leonard Snart, mereka berdua sangat ingin menyingkirkan penjahat yang bernama Jonathan Allen. Di perjalanan ini, mereka akhirnya menangkap penjahat kriminal tersebut, ya, si Jonathan Allen. Dan sekarang setelah mereka menangkapnya, mereka berdua menginginkan penjahat yang ditangkapnya itu untuk mati secara perlahan. Namun, Jonathan Allen malah tersenyum gembira dan mengesalkan pernyataan kedua polisi tersebut karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang seperti itu lagi. Dan tiba-tiba, kendaraan petugas ini pun ditabrak oleh truk yang dikendarai oleh seorang wanita yang bernama Rhonda Pineda, yang akhirnya membebaskan Jonathan dari pintu belakang mobil tersebut. Ternyata mereka berdua ini adalah sepasang pencuri, pembunuh, dan sepasang kekasih yang mabuk akan asmara. Kemudian mereka menemukan bahwa kedua polisi tersebut selamat. Mereka pun akhirnya membawa para kedua polisi itu dengan kesempatan untuk menyiksa mereka. Sampai sejauh ini, Jonathan dan Rhonda sudah banyak membunuh sebagian besar petugas-petugas kepolisian sampai saat itu. Yang dimana saat ini mereka mengetahui bahwa kedua polisi ini memiliki keluarga. Di sini si Rhonda Pineda menyarankan agar kedua polisi itu berjuang sampai mati untuk melihat keluarga siapa yang akan hidup. Ya, Rhonda Pineda meminta kedua orang itu untuk saling membunuh, dan siapa yang hidup di antara mereka berdua yang akan kembali kepada keluarganya. Pada akhirnya Mick membunuh si Leonard. Kejam memang, tetapi lebih kejamnya lagi ternyata pada akhirnya si Johnny malah menembak kepala Mick. Tiba-tiba alarm pun berbunyi berkat chip yang tertanam di tubuh Jonathan, yang akhirnya kedua pasangan kriminal itu terpaksa untuk melarikan diri untuk melanjutkan kehidupan mereka berdua. Akhirnya mereka pun terpojok. Para polisi sudah mengepung mereka di rooftop Star Labs. Di sini mereka berdua pun menjadi nekat untuk melompat dari ketinggian. Ternyata sebuah sembaran petir tiba-tiba menghantam parabola di dekatnya si Johnny, dan Johnny terperangkap oleh arus sengatan petir. Sementara itu si Rhonda Pineda terlempar ke sebuah perangkat yang berisi proyek pekerjaan Ray Palmer alias Atomico versi bumi ketiga. Jonathan yang berkelebihan listrik dari sembaran petir yang memicunya itu, begitu juga dengan Rhonda Pineda yang juga telah mengubahnya. Bagi diri The Grid yang melihat file Atomica dan Johnny Quick pun adalah suatu contoh yang baik dalam diri mereka berdua. Di sini The Grid bertanya-tanya apakah dia bisa belajar mengenai cinta seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Selanjutnya kita masuk ke cerita asal-usul Deathstorm. Ya, di sini ada seorang laki-laki yang bernama Martin Stein. Dia adalah seorang yang dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam biologi teoritis, meskipun eksperimennya bersifat kontroversial. Dalam penelitian selanjutnya, dia akan memikat para tunawisma untuk menjadi kelinci percobaannya dalam usahanya untuk menemukan cara dalam menciptakan kehidupan dari kematian. Berkat kejeniusannya yang bagaimanapun juga akan membawa perhatiannya dari musuh para crime syndicate yang telah mempekerjakannya. Alih-alih untuk membantu mereka dengan cara diam-diam, dia menggunakan fasilitas mereka untuk melanjutkan pekerjaannya yang aneh itu, dan dia pun mulai bereksperimen pada dirinya sendiri. Dia akhirnya menggabungkan tubuh dan pikirannya dengan mayat yang telah disiapkannya itu, yang kemudian itulah yang akan menjadi Deathstorm. Kembali ke The Grid. Saat ini
Anggota crime syndicate yang tersisa untuk dilihat oleh The Grid adalah Superwoman. Wanita super yang satu inilah yang paling kontroversial karena sampai saat ini ada 2 anggota crime syndicate yang mengaku menghamilinya. The Grid menjadi curiga pada anggota sindiket kejahatan yang lainnya, terutama bagi Ultraman dan Owlman, karena dengan mereka berdualah dia mengetahui mengapa mereka mencintai dan juga membencinya. Untuk itu dia pun segera membuka file Superwoman, tapi sayang sekali filenya telah dihapus, dan yang semakin membuatnya menjadi penasaran siapa yang menghapusnya itu. Wajar saja jika filenya dihapus karena bisa jadi untuk menutupi rahasia yang mereka lakukan berdua. Siapakah mereka berdua itu? Ya, tentu sajalah kalau bukan si Owlman, berarti si Ultraman. Kemudian kita melihat ke ruangan tawanan yang tertutupi wajahnya dengan kain tadi. Tiba-tiba dia didatangi oleh suara yang mengatakan kepadanya, "Segera." Terlihat wajah tahanan ini seperti tersenyum. Oke, selanjutnya kita berada di tempat yang lain, yaitu tentu saja ini berada di Star Lab. Di sini ada Dr. Tomorrow dan Silas Stone. Mereka sampai saat ini masih bekerja sama untuk menghidupkan kembali Victor Stone dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa Victor Stone mungkin masih bisa bertahan, Silas Stone merasa sangat bersalah karena membiarkan putranya memasuki dunia para pahlawan dan penjahat yang seperti ini. Sementara para pahlawan harus menang untuk setiap saat, dan penjahat hanya perlu menang sekali untuk menghancurkan segalanya. Akhirnya dengan keadaan yang lemah, hampir tak berdaya, tiba-tiba si Victor Stone pun terbangun dan menjawab bahwa betapapun buruknya kelihatannya di saat ini, bagi dirinya para penjahat belum menang. Mendengar itu, Silas Stone pun menjadi terkejut. Dan cerita pun bersambung yang akan berlanjut pada serial Justice League yang selanjutnya, yaitu isu masalah yang ke-27. Penasaran kan? Ya, nantikan sajalah cerita video komik ini yang selanjutnya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai detik ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita video komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.